Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta melaksanakan 2 agenda penting di Sun Lake Hotel, Sunter pada hari Selasa, 19 November 2024. Agenda pertama adalah sosialisasi peraturan dan kebijakan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat Jakarta. Ketua FKUB DKI Jakarta, Profesor Dede Rosyada, yang membuka dan sekaligus menjadi keynote speaker pada acara ini menyatakan bahwa selama 4 tahun terakhir di DKI Jakarta tidak terjadi konflik yang bermotif keagamaan. Untuk terus merawat kerukunan umat beragama di DKI, beliau mengingatkan bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Namun agama merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia. Para tokoh agama hendaknya jangan membahas agama lain dalam acara-acara agamanya karena ini potensial bias. Beliau juga mengharapkan agar agama-agama dapat menjadi sarana kolaborasi antar anggota masyarakat. Berikut pernyataan Profesor Dede Rosyada. Indonesia itu bukan negara agama, maka agama tidak bisa ngurus negara. Tidak boleh ngurus saya, tidak boleh karena ini hukum agama saya maka pakai di undang-undang, nggak ada. Undang-undang sudah diperoleh dari DPR dan anggota DPR terserah dia mau masukkan pasal-pasal apa yang dipengaruhi agamanya terserah mereka kan. Tapi yang pasti bahwa yang mengajukan undang-undang itu bukan MUI, bukan KAJ, bukan juga PGI dan juga semuanya bukan lembaga keagamaan, tapi ada DPR gitu kan. Tapi uniknya bahwa agama harus diurus oleh negara. Maka kita punya Kementerian Agama, gitu. Kementerian Agama. Dan itu mandat dari sila pertama pada sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan punya semua agama, bukan hanya punya Islam, bukan hanya punya Kristen, bukan hanya punya Katolik, tapi punya semua agama di Indonesia semuanya berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh memahami sistem ketuhanan agama lain, karena ya pasti sistem ketuhanan agama lain pasti mungkin dari persepsi agama lain pasti berbeda, pasti juga tidak akan sama. Tapi semuanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Gara-gara itu yang munculnya persoalan itu adalah ketika yang berkeyakinan berbeda itu mengomentari keyakinan orang lain, dan komentarnya salah pasti kan, atau sesuai persepsinya kan. Kalau saya orang NU umpamanya mengomentari Muhammadiyah pasti salah tentang Muhammadiyah saya kan, karena pasti persepsi saya dan persepsi ke-NU-an saya melihat Muhammadiyah kan pasti berbeda. Orang Muhammadiyah menatap NU juga salah, gitu. Pasti NU keliru gitu kan. Maka kemudian tidak boleh yang Muhammadiyah bicara tentang NU, yang bicara tentang Muhammadiyah, karena akan mengganggu orang lain. Apalagi nanti kalau lintas iman, jangan kita seorang Muslim sedang ceramah di forum kita, kemudian mengomentari Kristen, pasti salah gitu di mata kita kan, di mata Muslim itu. Dan apa juga mengomentari Katolik dan sebagainya. Demikian juga pendeta tidak usah bicara tentang Islam di gereja, karena pasti dalam persepsinya Islam itu salah. Nah, maka kemudian yang gitu-gitu itu seringkali dipertanyakan di mana komen ini kok ini orang teriak-teriak kok FKW diam aja, kira-kira gitu. Maka kami seringkali yang gini-gini turun. Tapi turunnya itu tidak side visit, turunnya dalam cara-cara seperti ini. Dialog seperti ini, sosialisasi seperti ini. Maka kemudian kita tidak boleh kita mengomentari agama lain, karena itu termasuk melawan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 65, penistaan agama. Melebar Pak, penistaan agama. Tokoh agama dihina, penistaan agama juga Pak. Kan betul itu. Betul. Tapi kalau saya dihina nggak apa-apa, saya kan tokoh agama. Pak Agus minta saya nggak apa-apa karena pengaruhnya kan. Tapi kalau Rasulullah diganggu, semua orang akan di sedunia akan bereaksi gitu kan. Muhammad Rasulullah ya. Walaupun mungkin ada pengaruh dari keyakinan yang lain kan itu tidak ada gunanya Rasulullah, tapi bagi orang Islam itu sangat bermakna. Dalam acara sosialisasi ini hadir sebagai narasumber pelaksana tugas Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Muhammad Matsani dan Kakanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Dr. Haji Adib MAG. Ada 2 prasyarat agar bangsa maju. Pertama, keamanan dan kenyamanan.
Kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan juga menjadi sangat penting untuk kita membangun. Maka di dalam Al-Quran itu ada dua disebutkan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, di dalam surah Al-Quraisy. Yang pertama adalah persoalan perut, kira-kira begitu ya, kebutuhan dasar terkait dengan masalah kesejahteraan. Dan yang kedua adalah keamanan. Dua hal ini adalah menjadi prasyarat dasar untuk kita membangun suatu bangsa. Maka saya kira di setiap pemerintahan, ya, termasuk pemerintahan baru sekarang, ya, dua hal itu menjadi bagian dari apa yang disebut dalam astacita pemerintahan baru. Ada 8 ya astacita itu. Nah, saya akan lebih menyoroti persoalan keamanan ini, yang mana di situ hal yang fundamentalnya adalah aspek kerukunan. Ya. Lebih lanjut, ia menemukan adanya 4 tantangan dalam membangun kerukunan, yaitu pertama fenomena VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kedua, budaya global. Ketiga, perkembangan teknologi digital. Dan keempat, ancaman kerawanan sosial. Berikut penjelasan Dr. Adib. Yang pertama terkait dengan fenomena VUCA, kita tahu semua, ya. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan ini saya kira menerjang semua komunitas masyarakat global. Banyak negara-negara yang menghadapi VUCA ini lalu kemudian tersiok-siok, ya. Baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Dan persoalannya, perubahan yang ada ini kadang-kadang tidak terprediksi sebelumnya dan tidak diduga-duga. Tiba-tiba perang antara Rusia dan Ukraina yang mengagetkan kita semua, dan itu berdampak secara global, terutama dalam hal persoalan ketahanan pangan dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya yang tiba-tiba kemudian kita tidak menyadari ada sesuatu yang berubah di hadapan kita yang begitu cepat. Nah, kemudian yang kedua, saya mungkin cepat saja, pengaruh globalisasi dan interaksi antar nilai, baik ideologi maupun kebudayaan, yang sering kita sebut sebagai ideologi transnasional. Ya. Dulu kita tidak mengenal ada gerakan-gerakan global yang ingin berupaya untuk merongrong yang namanya ideologi Pancasila misalnya, yang tiba-tiba belakangan karena ada pengaruh global lalu lahirlah isu terorisme dan lain sebagainya. Ini saya kira tidak lepas juga dari pengaruh globalisasi dan interaksi antar nilai, ideologi, dan kebudayaan. Kadang-kadang kita mengalami shock culture, ya. Kita silo dengan kebudayaan luar, lalu kemudian kita ikut-ikutan. Tentu saya kira sangat banyak nih persoalan di sini, Bapak Ibu sekalian. Dalam acara ini, PGIW DKI Jakarta mengutus 2 orang pemuda dari gereja anggota PGIW DKI Jakarta. Semoga acara ini menggelorakan semangat moderasi beragama dalam diri para pemuda dan mahasiswa. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.